Assalamualaikum teman-teman pecinta burung dimanapun berada. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman ataupun cara yang saya alami tentang bagaimana cara menggacorkan burung kutilang emas. Ya, sebelum kita lanjut, saya harap teman-teman semua memberikan support kepada saya dengan cara subscribe, like, komen, maupun share kepada teman-teman yang lain pada tahu cara saya merawat kutilang emas agar gacor bisa bermanfaat kepada teman-teman yang lain ya. Oke, yang pertama, tanpa basa-basi, perawatan pertama jelas kita akan melaksanakan pengembunan di pagi hari sekitaran pukul jam setengah 6 sampai jam 6 sebelum matahari menaik. Kenapa demikian? Karena burung di hutan sudah jelas setiap harinya mereka itu pasti berembun, tapi karena sudah disangkarkan di tempat kita makanya tidak pernah diembun. Maka saran saya, cara saya untuk mengajarkan salah satunya adalah pengembunan, di mana minimal 4 kali dalam seminggu kita mengembunkan burung kutilang emas agar dia merasa alami seperti halnya dia di hutan ya. Oke, yang kedua, setelah matahari naik kita lakukan pemandian burung. Sebaiknya pemandian burung ini dia sendiri yang mandi tanpa kita semprot. Kita buat tempat mandi, kita ganti air yang bersih agar dia mandinya enak. Jadi seandainya kalau burung tidak mau mandi sendiri, dengan cara kita semprot dengan khusus semprotan burung. Tapi kalau cara saya yaitu memandikannya mesti kuyup, basah kuyup ya, jangan tanggung-tanggung karena masih di pagi hari, masih bisa untuk dikeringkan karena cuaca bagus. Dan setelah dimandikan tentunya kita akan mengeringkan sekitaran 15 menit. Dia sudah kering, kita kasih extra puding tentunya ya. Di sini yang paling perlu extra puding dilakukan setiap harinya. Banyak extra puding tersedia di penjual-penjual burung, di mana ada jangkrik, ulat Hongkong, ulat kandang, kroto. Tapi saran saya sebagai cara saya untuk mengacorkan burung ini, saya lebih memilih belalang sawah. Kenapa demikian? Belalang sawah karena belalang sawah ini selain mudah didapat, gratis lagi. Apalagi kita lihat makanannya, jelas-jelas dia alami, rumput-rumput jelas. Tapi saya lihat kalau kita buat jangkrik, makanannya di tempat penjual burung saya lihat pakai bekas tempat telur ya. Jadi saya kira itu kurang optimal menurut saya. Tapi kalau teman-teman semuanya kalau mau pakai jangkrik juga nggak apa-apa, karena nggak sempat menangkap belalang mungkin nggak masalah. Tapi saya usahakan untuk mencari belalang minimal dia 3 satu pagi. Setiap pagi kita kasih 3. Kalau ada ulat Hongkong kita kasih juga ulat Hongkong 2 saja, jangan banyak-banyak. Karena ulat Hongkong ini saya perhatikan terlalu panas untuk dikasih sama burung kutilang emas ya. Tapi kalau burung yang lain saya tidak tahu. Kita berbicara dengan kutilang emas ya teman-teman. Setiap pemberian ulat Hongkong ke kutilang emas ke lebih dari 2, sebaiknya diseringkan mandi karena ulat Hongkong ini cepat panas untuk badan kutilang emas ini. Maka saya sarankan 3 belalang dan ulat Hongkong 1 atau 2. Kalau ada kroto ya kasih kroto sedikit, karena tempat saya susah mencari kroto, jadi saya tidak pernah menggunakan kroto ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah kita pengembunan, terus kita pemandian, pengeringan, dan kasih extra puding, selanjutnya kita gantungkan di depan teras kita ya, biar bisa dia diangin-anginkan karena di sini masa istirahatnya. Sebaiknya dalam mengangin-anginkan burung kutilang emas ini dia sendirian kalau bisa.
jangan digabungkan dengan burung-burung yang lain agar dia tidak stres, agar dia dapat istirahat dengan tenang. Setelah itu sekitaran jam 4 sore nantinya kita kembali rawat lagi burung kita dengan cara buat di depan rumah kena matahari, kalau bisa kita mandikan, tapi tipis, mandinya tipis saja, jangan terlalu basah kayak yang pagi, tipis asal kena aja kayak berembun gitu. Kita diamkan di situ, kita kasih lagi extra puding, kalau ada jangkrik boleh, ada kroto boleh, ada ulat Hongkong boleh, tapi saya lebih dominan ke apa ya, ke belalang karena lebih alami makanannya di sawah. Terus setelah itu kita angin-anginkan lagi sampai kira-kira jam 5. Kalau bisa jam-jam 5 kita tes sama kutilang emas yang punya teman kita agar mentalnya naik. Enggak saya terlalu lama kita manusia, cuma perlu 5-10 menit aja, asal dia mau tegang, asal dia mau fight. Kita biarkan 5 menit, setelah itu kita udahi. Dan setelah itu kita bawa lagi ke rumah, dan untuk tahap terakhir yaitu kita masukkan dalam rumah. Kalau malam sebaiknya kita menggunakan kerodong ya, karena banyak kegunaan kerodong ini. Selain dari dia lebih optimal istirahatnya, dia bisa juga terhindar dari seperti tikus, cicak, atau kupu-kupu dan yang terbang-terbang sering malam-malam di lampu, biar nggak bisa dimakannya. Nanti bahaya, karena teman saya punya kutilang emas tidak dikerodong, malam-malam ada yang berterbangan dimakannya, jadi paginya suaranya jadi nggak bagus, nggak luas, agak menahan suaranya. Jadi dikhawatirkan nanti kalau tidak dikasih kerodong, makanya begitu ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya setelah dia dikerodong sebaiknya dimatikan lampu, lebih bagus karena untuk menjaga lebih optimal dia istirahat sampai pagi hari. Ya, sekian dulu teman-teman sebagian cara saya ini untuk menggacorkan burung kutilang emas ya. Maka saya harap teman-teman juga selalu berikan dukungan atau support. Bagaimana caranya? Tentunya di subscribe, share, komen, dan like tentunya, agar saya bisa berkembang, akun saya bisa berkembang, dan yang saya sampaikan juga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mempunyai kutilang emas dimanapun berada, agar kita saling sharing. Dan kalau ada tambah-tambahan bisa langsung di komen di bawah ya, agar biar kita dapat saling interaksi. Yang kalian tahu kalian beritahu, yang saya tahu saya beritahu, agar nantinya kita mendapatkan kualitas kutilang emas yang super joss, bisa dibawakan ke gantangan nanti, tidak malu-maluin, dan mudah-mudahan mendapatkan juara. Ya, begitu saya teman-teman, trik ataupun tips dari saya sebagai pencinta burung kutilang emas. Contohnya seperti ini alhamdulillah sudah gacor, ini sudah mau, istilah di sini namanya togang, sudah mau dia fight. Tinggal bagaimana kita perawatan hariannya aja, seperti yang saya bilang tadi, kita kasih pengembunan, kita kasih pemandian, kita keringkan, ekstra puding tentunya yang lebih berpengaruh ya, sama istirahat burung ini. Sangat perlu istirahat burung, karena semakin bagus istirahat burung, semakin optimal dia nanti berkicau. Oke, salam dari saya, burung kutilang emas sumut dari Sumatera Utara. Pecinta burung dimanapun berada, selalu dukung akun ini agar tetap berkembang untuk memberikan informasi yang lebih akurat. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum.